Baik, perkenalkan nama saya Devi Firmansyah Lalang dengan NIM 222-314-2701. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aset lancar. Pengertian aktiva. Aktiva lancar adalah harta yang berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas, surat-surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang, pendapatan yang masih harus ditagi, biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, kertas, pensil, penggaris, dan lain-lain. Yang berikut, aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ada 3 macam. Yang pertama, investasi jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam saham. Yang ketiga, investasi dalam obligasi. Yang berikut, aktiva tetap berwujud tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan, truk, pengangkutan. Aktiva tak berwujud. Yang pertama, goodwill. Yang kedua, paten. Yang ketiga, merek dagang. Yang berikut karakteristik aktivitas. Karakteristik aktivitas berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berhubung dengan definisi aktiva. Karakteristik umum aktiva sebagai berikut. Yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menentukan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Yang keenam, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu maupun bersama-sama dengan aktiva yang lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemilik pada perusahaan lain dikuasai oleh suatu unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jika pengusahaannya terdapat suatu manfaat merupakan faktor yang sangat penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian aktiva. Pengusahaan dan pengendalian terhadap suatu aktiva dapat diperoleh suatu unit usaha melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. Baik, yang berikut menukar dan menentukan kos aset pada saat perolehan. Kos, jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh atau untuk surat-surat berharga yang diterbitkan dalam transaksi keuangan antara dua pihak yang bebas, independen. Dalam transaksi tunai, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai pada saat transaksi. Dalam transaksi kredit, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai yang disepakati seandainya transaksi kredit tersebut dilakukan secara tunai. Implemen kas kos. Bila penghargaan jumlah rupiah yang disepakati tidak berupa kas tetapi berupa barang atau surat berharga yang nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti. Dasar pengukurannya adalah jumlah rupiah serta tunai. Barang atau surat berharga yang terlibat yang diserahkan dalam transaksi tersebut. Yang berikut tahap perilaku akuntansi terhadap kos. Pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian pertama kali pada saat terjadinya pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran proses pemecahan dan pembangunan untuk kepentingan intern, pembemanan terhadap pendapatan untuk periode berjalan atau periode yang akan datang. Kos sama dengan jumlah rupiah, kesepakatan sama dengan Q, kualitas XP, harga satuan. Konsep penilaian aktiva. Nilai keluar dasar penilaian ini digunakan jika aliran dapat diukur dengan cukup pasti atau jelas. Nilai masuk dasar penilaian ini digunakan jika aliran dana dapat diukur dengan cukup pasti atau jelas.